Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nailir Rahmawati Syahidah, mahasiswa program profesi guru dalam jabatan batch 3 tahun 2025 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 0623 0825 946. Saya mengajar di SDN Ardirejo, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 3 dengan materi berbakti kepada orang tua. Mohon saran Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Mulai proses pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama. Silakan Mas Kenji maju ke depan untuk memimpin doa. Untuk siap berdoa mulai. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Yang masuk silakan bilang hadir. Ahmad Dino Novelis, Al-Fatih Ardani Ardianta. Ibu akan bertanya tentang materi yang sudah kita pelajari kemarin. Masih ingat apa tidak ya? Kemarin kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya keseluruhan ada 99. Untuk hari ini anak-anak, kita akan belajar tentang materi berbakti kepada kedua orang tua ya. Coba tadi pagi yang sudah membantu orang tuanya di rumah, angkat tangan. Baru 3 anak. Oke, tidak apa-apa. Pertanyaannya, sudah bantu di layar kelihatan? Kelihatan? Oke. Nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang berbakti kepada orang tua? Siapa yang bisa? Ayo. Berbakti kepada orang tua itu apa? Apa Mas Kenji? Bersikap baik kepada orang tua. Ada lagi? Apa? Iya, oke, bagus sekali. Nah, siapa yang dimaksud dengan orang tua itu? Siapa? Ibu. Ayah. Ya. Yang ketiga, menurut kalian, apakah berbicara sopan kepada orang tua termasuk sikap berbakti?
Iya. Oke. Yang keempat, pernahkah kamu bantu orang tuamu di rumah? Pernah ya. Pembelajaran kali ini bertujuan yang pertama, agar anak-anak mampu menjelaskan arti penting berbakti kepada orang tua. Yang kedua, anak-anak mampu menyebutkan bentuk-bentuk perilaku berbakti kepada orang tua di rumah. Yang ketiga, anak-anak mampu menunjukkan sikap hormat, cinta, dan patuh kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Coba semuanya berdiri dulu. Berdiri, ya. Berdiri semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Siap semua? Tepuk semangat. 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 Video pendek tentang materi berbakti kepada orang tua ya. Silahkan disimak baik-baik dan sekiranya ada yang perlu dicatat, ada hal-hal penting yang perlu dicatat, silahkan dicatat di buku tulis. Membuat orang tua tersenyum menjadi anak baik dan sayang semua orang. Oleh karena itu, mulai sekarang marilah kita menjadi anak yang baik. Contohnya, menyapa ayah dan ibu saat pulang, mengucapkan terima kasih dan maaf, menjaga suara saat hujan, memberi pelukan sayang. Dan ayo kita hindari sikap ini. Jangan meminta ayah atau ibu. Jangan marah saat dinasihati. Jangan malas membantu di rumah. Dan jangan membuat mereka bersedih. Yuk jadi anak yang manis dan adil. Sekarang kita dilihat lagi tentang berbakti kepada kedua orang tua. Kesimpulannya adalah berbakti kepada orang tua adalah tanda kita sayang kepada mereka. Kita bisa menunjukkan dengan sikap baik dan sopan. Jangan lupa berterima kasih dan selalu mendoakan mereka setiap hari. Terima kasih anak-anak sudah belajar hari ini. Yuk kita jadi anak yang berbakti dan membanggakan ayah dan ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbakti kepada orang tua itu adalah bersikap baik kepada orang tua kita. Bersikap baik kepada ayah dan ibu ya. Ada 4 hal kita perhatikan dalam menghormati atau berbakti kepada orang tua. Yang pertama yaitu hormat. Yang kedua cinta. Yang ketiga membantu. Dan yang keempat adalah mendoakan. Okay? Yang pertama dulu, kita masuk yang pertama ya, hormat. Kita harus menghormati orang tua kita. Okay? Contohnya berbicara yang sopan, bersikap baik kepada orang tua kita. Yang kedua, cinta. Cinta itu berarti kita menyayangi orang tua kita dengan sepenuh hati. Contohnya, sering-sering memeluk ayah atau ibu. Kemudian, mengucapkan terima kasih dan maaf jika berbuat salah. Yang ketiga adalah membantu. Membantu itu berarti menolong orang tua kita dengan ikhlas. Contohnya, membantu memasak. Tadi Mas Kendian membantu memasak. Mungkin ada yang tahu membantu apa lagi? Mencuci piring, bagus. Membantu apa lagi? Menyapu. Yang keempat, mendoakan. Mendoakan itu berarti kita memohon kepada Allah supaya orang tua kita selalu diberikan kesehatan. Contohnya, setiap selesai sholat,
kalian semua mendoakan orang tua kita, ya. Mendoakannya supaya selalu dalam lindungan Allah, ya. Kisah yang sangat indah, ya. Kisahnya Nabi Ismail dan ayahnya yang bernama Nabi Ibrahim. Bisa sambil dilihat gambarnya sambil mendengarkan ibu bercerita. Oke. Pada suatu hari Nabi Ibrahim dalam tidurnya bermimpi. Ia bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ibrahim paham bahwasanya mimpi para nabi itu adalah wahyu dari Allah. Beliau sedih, tapi beliau juga taat dan patuh kepada perintah Allah. Akhirnya dengan berat hati beliau memanggil putranya Nabi Ismail. Ismail, kesini. Ada apa ayahku? Akhirnya Nabi Ibrahim bercerita tentang mimpinya semalam kepada Nabi Ismail. Wahai anakku, semalam aku bermimpi bahwa aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Anak-anak, sekarang coba bayangkan jika kalian semua ditanya oleh ayah kamu pertanyaan semacam itu. Kira-kira apa yang kamu rasakan? Takut. Ada lagi? Sedih. Iya, takut, sedih. Tapi untuk Nabi Ismail, karena beliau anak yang berbakti kepada orang tua dan juga taat kepada perintah Allah, maka beliau menjawab dengan lemah lembut. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Itu jawaban Nabi Ismail. Masya Allah, luar biasa sekali, bukan? Nabi Ismail tidak marah, ya. Nabi Ismail tidak takut. Nabi Ismail malah menguatkan hati ayahnya untuk melaksanakan perintah Allah. Ketika Nabi Ibrahim akan melaksanakan perintah itu, Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba, ya. Dan Allah memuji Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim atas ketaatannya, atas keikhlasannya. Allah memuji mereka berdua di dalam Al-Quran dan menjadikan peristiwa itu teladan bagi kita semua. Nah, anak-anak, dari kisah tadi kita dapat belajar bahwasanya penting bagi seorang anak untuk berbakti kepada orang tua. Nabi Ismail mengajarkan untuk patuh kepada orang tua dan juga percaya kepada perintah Allah. Berdasarkan kisah tadi, menurut kalian bagaimana perasaan Nabi Ismail kepada ayahnya? Sedih. Iya. Yang kedua, kira-kira apa yang bisa kita tiru dari sikap Nabi Ismail kepada ayahnya? Menolong ayahnya. Ada lagi? Nabi Ismail ya taat kepada perintah orang tua dan juga Allah. Kalau ini bentuk langsung saja berdasarkan tempat duduk kalian. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Masing-masing kelompok akan Ibu berikan lembar kerja peserta didik, ya. Di dalamnya ini sudah ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, ada
ada juga petunjuk belajarnya. Kemudian ada informasi pendukung juga. Lalu kamu kerjakan tugas-tugasnya ya. Baca yang teliti. Nanti di tugas ketiga kamu dikasih pilihan. Tuliskan rencana dan gambarlah di kolom yang tersedia. Kamu bisa menuliskan rencanamu berbakti kepada orang tua. Kemudian kalau mau menggambarnya boleh, di baliknya sudah tersedia kolom untuk menggambar. Jadi nanti per anak dibagi mengerjakan. Bisa dibuka ya ini ya. Bisa dibuka, nanti bisa dibagi. Siapa yang mengerjakan ini silakan berdiskusi bersama teman-teman kelompoknya, dibagi tugasnya bersama teman-teman kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 1. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya teman-temannya. Silahkan beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Perlu video ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang keras? Yang akan saya lakukan hari ini. 1. Membantu ibu menyambut. Kemudian 2. Membantu ayah membuat pusaka. terus silakan ditunjukkan gambarnya. Bisa diceritakan kepada teman-temannya gambar apa saja itu. Coba anak-anak perhatikan ya. Kalau ada temannya di depan, silakan dengarkan, perhatikan gambar apa saja itu. Ya. Oh iya, oke. Sudah betul ya? Itu termasuk aksi berbakti kepada orang tua. Mari kita beri tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap berbakti yang akan saya lakukan hari ini membantu yang bermanfaat. Ya. Membantu memasak. Oke, silakan diceritakan gambarnya. Gambar menyapu halaman. Ya. Gambar membantu gambar membantu memasak. Bagus sekali. Itu semuanya termasuk apa? Aksi berbakti kepada orang tua. Sudah sesuai ya? Kita kasih tepuk hebat lagi. Tepuk hebat. 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 Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap berbakti yang akan saya lakukan hari ini membantu ibu mencuci diri, Oke. membantu ibu mencuci baju, Ya. membantu ibu menyapu. Ya. Selanjutnya gambarnya. Ceritakan apa itu? Ya. Terus yang ketiga. Oke, bagus sekali, sudah sesuai. Mari kita beri tepuk hebat, tepuk hebat. Hebat, hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tetapi menolongku mencuci piring, tetapi kepada kedua orang tua, tetapi kepada ayah menolong mencuci mobil. Terus gambarnya bisa diperlihatkan kepada teman-temannya. Nah, gambar apa saja itu, Mas? Membantu ibu menyapu, kemudian mencuci mobil. Bagus sekali gambarnya ya. Terus yang ketiga, mencuci piring. Sudah sesuai, 3 hal tersebut termasuk sikap berbakti kepada orang tua. Kita beri tepuk hebat. 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 Ibu akan membagikan asesmen sumatif per individu ya, per anak. Silakan nanti dikerjakan ya. Jangan lupa tulis namanya terlebih dahulu. Silakan dikerjakan. Namanya ditulis terlebih dahulu. Udah kan? Bisa? Ya. Silakan per kelompok, dikumpulkan per kelompok, kemudian bawa ke depan. Baik, terima kasih. Anak-anak, silakan duduk yang bagus. Pada proses pembelajaran kita hari ini, materi berbakti kepada orang tua, kesimpulannya adalah sebagai anak kita wajib berbakti kepada orang tua sebagai bentuk rasa syukur, rasa hormat kita kepada orang tua. Dan dengan berbaktinya kita kepada orang tua, insya Allah kita akan mendapatkan ridha Allah dan tentunya juga disayang oleh kedua orang tua kita ya. Dan tadi sudah kita bahas ada banyak sekali contoh-contoh sikap berbakti kepada orang tua. Di antaranya tadi membantu mencuci mencuci mobil, memasak, dan banyak sekali ya. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menunjukkan kamu berbakti kepada orang tua? Apa ya kira-kira? Membantu orang tua, membantu ibu apa? Memasak. Yang kedua, bagaimana perasaanmu setelah belajar tentang berbakti kepada orang tua? Lalu terima kasih ayah dan ibu. Nada pelan-pelan. Terima kasih ayah, terima kasih ibu atas kasih dan cintamu. Kau ajarkan aku jadi anak baik. Semoga Tuhan selalu lindungi. Bagus sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli
Bagi yang belum paham, besok akan dijelaskan kembali oleh Ibu dengan kisah-kisah yang menarik atau kita bermain peran. Bagi yang sudah paham ini, tantangannya untuk kalian semua, silakan lakukan 7 hari aksi nyata berbakti kepada orang tua. Jadi kamu selama 7 hari 1 minggu ke depan, lakukanlah perbuatan yang menunjukkan kamu berbakti kepada orang tua. Kemudian tulis di dalam jurnal kecil. Nanti akan Ibu share formatnya di grup WA ya. Sampai sini sudah paham? Ada yang perlu ditanyakan kembali? Tidak. Kalau tidak, mari kita berdoa bersama-sama untuk membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.